semangat reformasi. Ini memang agak sedikit terbalik ya, mestinya reformasi itu akhir Oktober ya. Tetapi kita kemarin juga ada reformasi dua sisi ya. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagian ini, bagaimana sebetulnya memahami realita hidup kita dan pergumulan di mana kita harus bertanding dengan zaman di dalam konteks dan kehidupan. Yang pertama yang perlu untuk kita lihat, saudara, ya, apa sebetulnya yang dimaksud oleh Alkitab di dalam Alkitab tentang reformasi? Ada dua kata penting, reformasi dan transformasi. Alkitab mengatakan satu hal yang sangat luar biasa di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu adalah bisnis kita, itu adalah pekerjaan kita. Berbeda dengan dunia. Sehingga sebetulnya sangat mudah mengukur diri kita apakah kita mirip dunia. Itu saja sih. Kalau you kerja seperti orang dunia juga enggak. Kalau kamu semangat seperti orang dunia juga enggak. Kalau kamu punya tujuannya seperti orang dunia juga apa tidak. Kalau kita kerja, tujuan kita cari uang, artinya kita sama dengan orang dunia. Loh Pak, lalu kerja tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Uang adalah berkat yang Tuhan berikan sebagai upah dari hidup memuliakan Dia. Nah, sehingga basis tujuan pertama tadi akan mempengaruhi seluruh konsep kita di dalam kita menggarap apa yang kita kerjakan. Oleh karena itulah dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dua kata di sini sangat penting, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, mari kita lihat dua kata ini. Ya. Ayo, kau lari. Oke, ya, sorry. Ya. Oke. Dua kata yang menjadi penting itu akan menjadi satu semangat di dalam reformasi. Nah, apa yang disebut moto daripada reformasi ini merupakan satu semangat Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, yaitu bahasa Latin yang artinya gereja yang terus-menerus diperbaharui ya, sesuai firman Allah. Artinya gereja itu akan terus-menerus diperbarui sampai kemudian sesuai dengan apa yang firman itu ajarkan, cocok dengan firman itu, sejalan dengan firman itu. Jadi bukan soal apa yang kamu tahu tentang firman itu, tapi apa yang firman itu ajarkan kepada kamu. Bukan soal berapa banyak yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu hidup di dalamnya dan melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Carmeon tibi, overo domine, ya prompte et sincere. Itu artinya hatiku ku persembahkan padamu, siap dan tulus. Artinya siap itu senantiasa, terus menerus, begitu ya, dan tulus. Sehingga bagaimana saya bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kesiapan yang penuh, tetapi juga dalam ketulusan yang utuh. Ini dua kata menjadi sangat penting, karena kita bisa berkegiatan penuh, tapi tidak tulus. Ya, jadi dua ini menjadi satu bagian penting di dalam seluruh pemahaman kita. Nah, ini menjadi moto daripada reformasi itu sendiri. Kemudian saudara, dasar ajaran reformasi itu apa? Ya, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christos. Ya, nah 4 basis ini hanya anugerah. Keselamatan itu hanya anugerah, bukan hebatmu. Hanya iman. Imanlah yang mengerjakan keselamatan, dan iman itu adalah pemberian Tuhan, benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu bukan keunggulan spiritualmu. Ya, sola scriptura, hanya firman. Firman itulah yang menumbuhkan iman kita. Semakin hari kita semakin mengenal Dia, bertumbuh di dalam Dia. Dan sola Christos, hanya Kristus, juru selamat jalan keselamatan itu. Tidak ada yang lainnya. Ya, maka soli Deo gloria, segala kemuliaan kembali kepada Tuhan itu. Itu yang tadi kita sebut, hatiku ku persembahkan padamu Tuhan, siap dan tulus. Soli Deo gloria menjadi semangat yang harus kita kembangkan, sehingga seluruh apa aktivitas kita, apakah kita pekerja atau pelajar, dalam kerangka tadi mau memuliakan Tuhan itu. Ya, bisa tidak saya berkhotbah tidak memuliakan Tuhan? Bisa. Saya bilang tidak. Kalau saya lakukan itu untuk diri saya sudah khotbah lalu Anda kritik saya, lalu saya tidak terima, saya marah-marah, omong kosong itu. Nggak ada gunanya sebetulnya saya kerjakan. Karena saya sangat mengukur dengan diri saya sendiri. Nah, belajar untuk memuliakan Dia itu bukan hal sederhana. Ya,
Kebenaran adalah kebenaran yang harus diungkapkan. Itulah soli Deo gloria. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan kita. Nah, pembaruan. Dua kata tadi, pembaruan dan berubahlah. Pembaruan terhadap budi, ini harus kita perhatikan baik-baik. Pembaruan itu yang dipakai kata yang sering kita kenal, reformasi. Ya, nah ini adalah sebuah proses. Ya, harus hati-hati. Reformasi adalah sebuah proses. Proses yang terjadi terus-menerus, di mana kita terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga kita kemudian satu waktu menjadi seperti Kristus. Nah, itu yang Paulus bilang di Kolose, berpikirlah seperti Kristus berpikir. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Bukan kita disuruh mati naik ke surga sana. Tapi bagaimana kita hidup di bumi yang penuh dengan kejahatan, dengan kualitas surga yang penuh dengan kesucian. Nah, itulah doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, di hidup kita, seperti di... Sehingga doa Bapa kami itu, kalau saya doa itu, saya selalu mikir, aduh, Tuhan kemarin kurang, ini salah itu. Bagi saya itu ukuran yang sangat luar biasa sekali. Ketika sadar mengukur diri, apakah yang kita kerjakan sungguh-sungguh baik. Kalau saya pengkhotbah yang baik, saya tidak boleh berhenti belajar. Kalau saya pengkhotbah yang baik, saya akan terus terkoreksi. Kalau saya pengkhotbah yang baik, pasti akan kelihatan dari waktu ke waktu. Konsepnya, pemahamannya, strukturnya. Gak bisa enggak? Kalau pemusik yang baik, lihat dari waktu ke waktu. Pasti ada perkembangannya. Ketika tidak, dia bukan orang yang baik. Nah, maka mesti mengukur diri. Kalau you mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Yang nyanyi akan terus melatih vokalnya. Sampai dia baik. Itu namanya memberikan yang terbaik tadi. Maka masing-masing orang dengan bidangnya terus melatih dan melatih dirinya. Nah, jadi ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, apa yang dikatakan sebagai proses itu sangat menarik. Efesus mengungkapkan satu kalimat mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kita adalah orang manusia lama yang sudah diperbaharui menurut Kristus dan diperbarui di dalam satu konsep yang sangat menarik. Maka dikatakan, kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita orang berdosa yang ditangkap oleh Roh Kudus, dipertobatkan oleh Roh Kudus, dan kemudian kita diberi satu pikiran yang kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya di dalam diri kita sebagai bagian daripada proses pembaruan kita di dalam roh dan kebenaran, artinya lahir batin kita. Ya, jadi roh kita, pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi God oriented, bukan lagi self oriented. Pikiran kita takluk kepada kebenaran, bukan mengadili kebenaran. Ya, saya kira orang masih banyak salah, lalu sering masih mengatakan jangan memakai pikiran kita. Ya. Saudara, kalau pikiran orang Kristen yang sudah murni adalah pikiran yang takluk pada kehendak Allah. Bagaimana engkau mau menjelaskan firman Allah kalau bukan dengan pikiranmu? Tapi bagaimana mungkin pikiran yang salah menjelaskan firman Allah? Nah, itu namanya studi banding agama. Orang bisa menjelaskan Kristus tanpa harus percaya kepada Kristus itu. Nah, kita nggak di situ. Ya, ini menjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Sehingga otak kita ini kita persembahkan kepada Dia, kita pakai dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan menyimpulkan dua hukum itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu, jiwamu, dan akal budimu dan kekuatanmu. Akal budimu. Menaklukkan itu pada kehendak Allah. Jangan pernah berkata engkau bodoh. Karena tidak ada istilah bodoh. Yang ada malas. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, dia punya kepintaran dalam kebodohannya. Yang bedanya itu cuma tingkat masing-masing. Yuk IQ-nya 150, ini 125, ini 110, ini merayap, ini jongkok, terserah lah. Tetapi kita punya. Pakai itu sebesar kapasitas yang ada. Yuk akan jadi the best di dalam level. Jadi kalau kamu belum the best dalam levelmu, kamu harus gelisah. Ya. Nah, itulah dengan segenap akal budi aku mencintai dia. Ya. Jadi Alkitab itu begitu luar biasa. Maka pembaruan adalah proses yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kita dengar firman, oh iya harus begini, oh iya. Terus kita berubah, terus kita berubah. Jadi nggak ada yang namanya itu orang lulus STT berarti dia sudah lulus pelayanan. Salah. Orang lulus STC baru mulai pelayanan.
Pas dites di pelayanan, ternyata tidak layak STT-nya. Karena hidupnya tidak sama dengan apa yang semestinya. Nah, ini menjadi perkelahian kita. Akademis memang menjadi satu tuntutan. Mana mungkin engkau bisa menjadi pengajar tanpa belajarkan gitu. Nah, itu tuntutan akademis, sah-sah saja. Ya, tetapi perhatikan hal yang menjadi sangat serius, hal yang menjadi sangat penting. Bagaimana kita menggumuli itu? Di zaman dulu para murid-murid Tuhan Yesus, gurunya cuma satu. Tidak tahu mereka dapat berapa SKS itu. Tetapi mereka belajar sungguh-sungguh. Nah, begitu kita harus belajar sungguh-sungguh dalam mengerti kehendak Tuhan itu. Ya, jadi kita diproses terus-menerus. Itu reformasi. Nah, sekarang apa bedanya dengan transformasi? Berubah, ya, itu adalah transformasi, hasil. Berubah itu adalah hasil yang dapat dilihat itu, ya. Hasil yang terlihat, terasa, terukur, dan teruji oleh pekerjaan gereja orang percaya. Nah, itu pekerjaan kita. Tapi pekerjaan kita akibat. Nah, ini perhatikan lagi. Oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang, saya sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Gimana aku tahu? Maka hidup kita terlihat benar tidak? Terasa nggak kebenarannya? Bisa loh kita terlihat benar karena rajin ke gereja. Terasa. Bisa jadi nggak di gereja kita masem melulu misalnya. Terasa sih orangnya rajin ke gereja. Manis loh perilakunya, menyenangkan ya. Terukur nggak? Nah, ini memang agak sulit, Pak. Karena belum jelas. Oh, dia terukur, Pak. Betul kok. Dia dalam segala dia selalu melakukan bagian-bagian yang mesti dilakukannya. Baik. Bagus dong, bagus. Teruji nggak? Nah, itu, Pak. Kalau mut-mutan sih. Nah, itu, Pak. Tergantung pada siapa. Tergantung sikonnya. Sehingga kemudian kita harus bertanya pada diri kita, ini seperti apa ini? Nah, kita mesti berkelahi dengan diri. Ya. Saya harus mengatakan kalimat ini, seringkali hidup itu tidak sederhana seperti yang kita pikirkan. Di dalam pelayanan saya, jam terbang di dalam berkhotbah. Rasa karya yang luar biasa. Kalau saya pergi Kalimantan, anak-anak tidak beres, saya naik darah setengah mati. Tapi waktu naik darah itu saya turun, lalu saya bisa marah sama mereka. Tapi waktu marah saya masuk kamar lagi, pikir lagi malamnya. God, kenapa saya marah? Marah itu harus oke, boleh saja. Tapi kenapa aku marah? Karena aku rasa mereka tidak menghargai apa yang sedang aku kerjakan. Aku keringat darah, kok mereka ini enak saja. Akhirnya apa yang terjadi? Saya abai pada kehadiran Kristus. Bukankah Kristus keringat darah? Bukan saja keringat darah, menumpahkan darahnya mati untukku. Kenapa aku tidak pernah merasa bahwa dia marah padaku ketika aku membuat dia kecewa? Tapi aku dengan cepat marah kepada orang-orang sekitarku yang membuat aku kecewa. Kita merenung pikir, aduh Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan mau. Kita terus belajar itu. Sehingga kita mengukur diri kita. Maka secara kuantitatif, pelayanan saya silakan saja dihitung. Tapi secara kualitatif, ini menjadi perhatian yang sangat serius. Karena Tuhan mengukur dari ukuran itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah puas melayani Tuhan. Kalau mau puas, puaslah pada berkat-berkat Tuhan. Kita terbalik ya, tidak pernah puas berkat Tuhan. Tapi rasa puas sudah melayani. Terbalik-balik rumusan kita. Nah, ini mesti dikembalikan kepada posisinya. Nah, oleh karena itu, gereja terus-menerus diperbarui tadi sehingga dia bisa bertransformasi, bisa berubah. Ya, hasil daripada pembaruan budi itu. Jadi perhatikan, reformasi adalah sebuah proses terus-menerus yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Transformasi adalah output hasil dari reformasi. Maka yang diperlukan apa? Reformasi. Karena reformasi pasti menghasilkan transformasi. Bisa nggak transformasi tanpa reformasi? Bisa. Karena sebetulnya yang terjadi bukan kamu diperbarui terus-menerus, tapi pengalaman pelayanan. Lalu kita bikin kebaktian kita begini, kita bikin ini, bertransformasi. Kita bisa merubah semuanya misalnya ya. Kita bisa merubah alat-alat kita, transformasi. Bisa. Kita bertransformasi. Tapi reformasi, enggak sih. Nah karena itu di dalam pengertian biblical. Kalau dalam pengertian politis, itu beda lagi. Ya, sehingga transformasi itu adalah satu gairah bagaimana negara itu berubah. Bisa nggak negara itu berubah? Bisa. Oleh apa?
Pembaruan. Pembaruan apa? Nah, ini jadi pertanyaan. Reformasi di negara kita, reformasi di kolong langit ini adalah reformasi yang tidak abadi. Reformasi yang tidak punya basis yang dipegang. Kenapa, Pak? Reformasi di dalam kekristenan pengertiannya beda bumi langit dengan pengertian umum. Reformasi karena Bible, karena Alkitab berlangsung terus-menerus. Dan Alkitab tidak perlu diamandemen. Sampai kapanpun benar dan tidak ada salahnya. Perfect. Tapi reformasi di negeri kita, undang-undang bisa diamandemen. Dulu presiden tidak dibatasi periode, sekarang dibatasi periode, dan seterusnya. Banyak yang bisa diamandemen. Alkitab diamandemen, nggak ada cerita itu. Sehingga pengertian reformasi dalam kerangka politis dan dalam rangka teologis itu beda bumi langit. Maka kalau gereja bergairah untuk satu transformasi, sebetulnya ini kesalahan paham, di mana kita terhanyutkan tanpa memertikan, tanpa mau memahami filosofis daripada kata-kata itu. Maka gereja mengejar perubahan demi perubahan, tapi tidak setia pada basisnya. Yuk kalau lihat di Amerika kaget setengah mati, perubahannya luar biasa. Transformasi, yes. Tapi Alkitabnya juga luar biasa, makin jauh. Sehingga khotbah itu bisa khotbah, tidak perlu lagi baca Alkitab. Tak perlu mengurai, membahas ayat. Nah, dia mau ngomong apa ya, dia ngomong lah situ. Akhirnya kalau orang pasti lidah, ya bisa jadi pengkhotbah. Padahal mestinya semua khotbah kita ukurannya apa? Ya Alkitab, benar apa enggak itu? Kan begitu. Sehingga kita harus mengulas, menggali untuk mendalaminya. Nah jadi transformasi without reformasi bisa? Bisa. Tapi reformasi tidak mungkin tidak ada transformasi. Nah jadi kalau kita bilang, saya mengalami reformasi, diperbarui terus-menerus. Lalu orang lihat perubahan hidupmu tidak ada. No. Kamu nggak ada itu. Ya, ini penting. Maka ini menjadi satu hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Sehingga gereja harusnya reformasi. Negara mestinya transformasi. Tapi untuk transformasi, maka diamandemenlah banyak hal. Gereja untuk transformasi tidak boleh mengamandemen Alkitab. Dia harus menyesuaikan diri pada Alkitab. Secara waktu, Alkitab itu kuno. Loh, secara waktu kan, Alkitab itu kuno. Maka kalau kita bicara pada orang-orang yang free thinker misalnya, lalu kita bilang sama mereka orang-orang top itu, you mesti percaya Yesus, percaya Alkitab. Kita diketawain. Dia bilang apa? Maaf Pak, you hidup di abad keberapa? Ini abad 21. Alkitab itu abad lalu itu. Isu-isu Alkitab itu abad 13, 14 sampai abad 16. Enough is enough. Sekarang udah nggak itu eranya. Maka muncullah free thinker. Dan mereka menyebut itu reformasi. Sebuah pembaruan yang berbeda dengan dulu. Alkitab, pembaruan tetap terikat pada yang dulu artinya Alkitab itu. Sehingga yang transformasi apa? Ya tradisi saja. Dulu kita nyanyi nggak tepuk tangan, sekarang tepuk tangan. Dulu main orgel, kemudian organ. Dari organ, kemudian kita main full band misalnya. Just that. Nah itu transformasi. Tapi yang tidak perlu terikat kepada reformasi itu. Namanya nyanyi tepuk tangan atau tidak itu kan kultural. Ya, orang-orang yang dari Negro Spirit itu rata-rata orang Afrika. Masuk Amerika. Mereka yang membawa musik-musik yang rap dan lain-lainnya. Ya, musik soul. Kalau orang dari Eropa pasti rata-rata classical. Kalau Timur Tengah udah pasti rebanaan, dangdutan dah kita bilang ya. Jenisnya kita, musik Melayu itu. Sudah. Jadi kalau di Israel orang nyanyi gitu, ya ikutin saja. Nggak usah bilang, wah aneh pakai nari-nari. Itu memang budayanya. Tapi jangan bilang dengan nari kau ketemu Roh Kudus. Kasihan yang nggak nari. Ketemu Roh Bulus, kan susah juga. Bukan itu ukurannya. Jadi nggak hebat kalau kita main musik A. Nggak hebat kalau kita main musik B. Tapi hebat ketika kau nyanyi dengan musik apapun sesuai dengan tradisimu. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi kita bisa cepat bertransformasi. Kalau dalam tataran, ritual, aturan. Tetapi total hidup kita adalah sebuah pembaharuan oleh Alkitab yang melahirkan transformasi itu. Nah jadi bagaimana kita berubah oleh perilaku kita? Nah coba perhatikan.
Jadi saudara-saudara, reformasi ya atau pembaharuan itu ya adalah satu prosesnya. Pertama pertobatan. Dulu kamu hidup lama, sekarang sudah hidup baru. Kamu mengenal firman. Kamu di dalam pengenalan firman bertumbuh. Kamu tidak mungkin tahu firman tanpa mau melakukan. Ya. Maka itu di dalam Petrus yang mengatakan, ya menarik sekali ketika dia mengatakan, hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya. Itu saya sangat suka bagian ini karena mengingatkan kita satu ukuran yang sangat luar biasa. Kalian bisa lihat itu di 2 Petrus 1 ayat 5 ya. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Pertobatan ini di mana kita mengenal iman. Tambahkan di sana kebajikan. Tambahkan kepada kebajikan apa? Pengetahuan akan Alkitab. Jadi kalau kau beriman, kau harus berbuat. Iman tanpa perbuatan omong kosong. Kalau kau beriman dan kau berbuat, pasti kau makin rindu mengerti firman itu. Ya, sehingga kemudian makin mengerti firman itu, tambahkan juga kepada pengetahuanmu itu akan penguasaan diri. Supaya jangan kau pikir kau surga. Paus pernah tidak bisa menguasai dirinya. Lalu berkata, dia benar. Jadi fatwa apapun dikeluarkan Paus, itulah kebenaran. Walaupun beda dengan Alkitab. Nah itulah dilawan oleh John Huss pada waktu itu. No, Paus bisa salah. Hanya Alkitab enggak. Gara-gara itu dia dibakar hidup-hidup. Jadi kejahatan agama sudah sejak dulu kalah. Nggak usah aneh kalian. Iya. Gila ya agama kok gitu. Udahlah agama Kristen pun begitu. Pengalamannya lebih panjang malah. Lebih hebat lagi dia ya. Profesor soal kejahatan. Itulah kita. Jadi kita juga nggak boleh naif memahami realita hidup ini. Begitu agama berbicara sebagai agama, kejahatan. Itu cuma bungkus kejahatan. Tetapi ketika orang takluk kepada kebenaran firman, disitulah kebenaran dinyatakan. Jadi hati-hati. Jangan sampai agama itu bungkus. Ya, nah kemudian tambahkan kepada penguasaan diri itu apa? Ketekunan. Sabar menderita. Ya, itu Kristen. Tahan uji. Lalu kepada ketekunan apa? Kesalehan, sikap hidup yang betul-betul Kristiani. Bagaimana menjalani ibadah dan bertanggung jawab saleh di dalam pergaulan dan seterusnya. Tambahkan kepada kesalehan apa? Kasih pada saudara-saudara dan semua orang. Itu Alkitab luar biasa. Nah di sini proses itu terjadi. Nah nanti outputnya yang tadi itu. Kalau kamu bajik kan kelihatan ya. Sehingga pemahaman firman Tuhannya nambah terus. Dia melayani Tuhan. Ya, dan hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, penuh cinta kasih dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini pasti jalan terus. Kalau betul ini ada, pasti ini ada. Tapi ini bisa jadi tanpa ini. Hati-hati ya. Maka gereja itu mencari ini, bukan ini. Reformasi. Kalau kita mencari ini, bisa jadi kita stuck sebetulnya. Tidak ada pembaruan pada diri kita. Tapi ada transformasi pada pola pelayanan kita. Ya. Tahun depan saya akan lebih banyak lagi ke Kalimantan. Ya. Mau benahin dan kita akan membangun pusat kurikulum di sana. Jadi saya sudah diskus sama satu orang, kemudian turun. Sekarang saya mesti belajar pelajaran baru. Ya, kurikulum itu apa basisnya? Jadi saya mesti dalamin lagi sekarang. Lalu pergi sana, lalu akan kita benahi. Sehingga kita mau menaruh satu prinsip basis kurikulum yang betul-betul membawa orang kepada keberimanan yang penuh. Bagaimana matematik itu bisa mengajar orang beriman? Bagaimana bahasa itu bisa membawa orang dekat sama Tuhan? Secara konsep ya, saya sudah diskuskan itu, lalu kita mau coba pelan-pelan ngerumuskannya bagaimana. Nah ini mesti pelatihan terhadap guru. Wah ini memang repot setengah mati. Karena itu kita mau bangun pusat kurikulum di sana. You tahu ya, ilmu pasti. Itu ilmu matematika kan dibilang ilmu pasti. Mari kita buktikan dia pasti atau tidak. Tidak ada kepastian dalam ilmu pasti. 2 tambah 2 berapa? Halo? Pasti nggak? Pasti. 4 bagi 2 berapa? 2. Pasti tidak bahwa angka yang dibagi oleh angka pembagi hasilnya berapapun sama. Misalnya 10 bagi 2 jadi 5. Terus begitu kan. Itu kan ilmu pasti kan ya. Pasti berubah kan angkanya itu. Hasilnya itu. Nah sekarang kalau bilangan tak terhingga. Tidak terhingga. Dibagi 3 berapa?
Bagi 5 berapa? Kok bisa? Nggak pasti dong. Jawabannya cuma satu. Berimanlah. Memang begitu jawabannya. Yuk kan kalau jelajah semua ya. Karena ya matematika suka nggak suka, hitung-hitung. Sampai nggak terhingga. Nggak terhingga ini siapa yang unlimited? This is God. Itu Tuhan. Maka musik itu harus mencerminkan bagaimana Tuhan dipujikan. Makanya musik-musik dulu ya. Kalau main nada-nada itu. Saya sangat bernapsu dan belajar itu. Teori tapi nggak tahu bagaimana mau mewujudkannya. Ya. Kadang-kadang saya pengen ini mau belajar alat musik. Saya mesti fair. Mau kemana waktumu kan begitu. Ya. Maka saya gregetan sama anak-anak saya kalau udah belajar musik jangan berhenti. Udah tahu teorinya, sudah tahu prakteknya, dalami sungguh-sungguh. Makanya kalau orang-orang zaman dulu itu nada ya kapan dia naik, kapan dia turun itu indah sekali. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Dam dam dim dim dam dam dim dim. Da da di da di dam. Ding ding dam dam di da di dam. Waduh itu energik banget ya. Saya kalau dengar dulu Pak Pendeta Stephen Tong cerita, Big Man, ini suara laut, ini orang berkejaran, ini suara alam, ini gemuruh. Pemusik itu memasukkan suasana alam yang bersuka cita ke dalam musik. Keren. Makanya ribet banget bikin musik itu. Nada-nadanya lincah setengah mati. Kalau sekarang kan enak, cuma 2 nada. Dang, dut, selesai. Kiri, kanan. Ya itu aja sudah. Maka saya harap ya, ini tuh anak-anak kita nih, kalian yang main musik. Ya, belajar menjelajah itu. Ya, Andika, jangan terlalu nanti nyanyi ke langit sana, tapi bukan ke surga. Musik ke surga ya. Musik itu dikuasai, musik itu dipelajari. Kita mengenal musik kontemporer yang kadang-kadang lari. Maka musik itu ya kalau masuk untuk betul-betul membawa kita pada Tuhan indah. Tapi membawa kita pada setan bisa nggak? Bisa. Orang bisa kerasukan loh nyanyi. Waktu Bon Jovi datang di Ancol, dia nyanyi luar biasa. Saya baca koran tuh ketawa setengah mati. Rupanya banyak fans beratnya yang cewek-cewek. Anak-anak perempuan ini pada nyium peluk-pelukan sama pohon kelapa. Cium-cium. Sampai dipotong. Terbingung. Gila ini orang. Histeris jadinya. Nggak bisa pegang Bon Jovi, dia pikir kelapa itu Bon Jovi. Dia cium pula lagi. Maka banyak sebenarnya pemusik-pemusik itu kurang ajar setengah mati ya. Banyak anak-anak perempuan selesai syuting, mereka kabur ke kamar. Tidur satu malam itu, pokoknya mau tidur. Ditidurin habis pulang, tidur pulang. Itu makanya pemusik banyak paling mengerikan. Mereka terkenal tanpa persiapan. You kalau nonton film Jim Brown, kalau baca Ray Charles, kemudian Jimi Hendrix. Itu nonton filmnya ya. Saya bengong. Gila ya. Kalau ngeliat orang ini kan kita kagum ya. Wih, tinggi banget meroket. Tapi ngeliat hidupnya ngeri ya. Ray Charles itu bahkan dia orang buta yang bajingan tengil. Rusak moral. Justru karena populernya. Tapi memang miris hidupnya. Dibuang emaknya dia. Aku udah gak bisa besarkan kamu. Dibuang, kasih naik bus. Anak itu darabun-rabun lalu buta. Akhirnya merangkak sana, merangkak sini. Waduh, suaranya suara emas. Dia nyanyi. Dia top. Tapi dia mulai lupa. Betsy. Wah, tuh banyak sekali penyanyi-penyanyi negro yang dulu top sekali. Waktu saya ngeliat gini, Tuhan kalau begini mah aku gak pengen kayak dia. Padahal dulu kalau ngeliat mereka tampil, pengen banget kayak dia. Saya ingat benar ya Jim Hendrix. Bukan Jim Hendrix. Tadi saya siapa nih? Yang penyanyi satu lagi. Ray Charles, Jimi Hendrix, satu lagi yang belakangan. Jim Brown. Ya. James Brown apa Jim Brown? James Brown. Ya. James Brown itu pernah ke Indonesia. Istri saya masih kerja di Suara Pembaruan pada waktu itu masih gawean. Terus kita dapat tiket, kita nonton begitu ya. Wih, dengerin dia nyanyi keren gitu ya. Waktu itu di Hilton. Ya. Bagus sekali. Kita nyanyi, kita dengar, kita lihat. Tapi saya nggak kebayang. Saya cuma tahu cerita dia begini, begono. Nonton filmnya kan belakangan. Waduh, tahu gini, siapa yang mau hidup begitu? Gila ya. Jadi mereka selalu diwarnai oleh berbagai perkutatan, pergumulan up and down dalam kehidupan. Kehilangan teman, dapat teman dalam konteks karena lebih karier dan urusan uang. Semua, ya. Nah, karena itulah kita mesti memperhatikan betul bagaimana hidup Kristen itu berubah sekali.
Maka orang-orang dunia itu from nothing go to everything. Dialah segala-galanya. You tahu perjalanan Kristen? From everything go to nothing. Nggak enak ya? Kalau saya nothing jadi something, everything, itu kan dream kita ya. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini everything disuruh something, nothing. Nah, itu Musa. Istana itu habis sudah. Jadi gembala. Sudah gembala, diobok-obok lagi sama orang Israel. Perjalanan di padang gurun itu. Miris. Maka kadang saya pikir, aduh, kalau kita kuat nggak gini? Yesaya orang terdidik, orang hebat. Dari keluarga terdidik, dipanggil Tuhan. Lalu Tuhan bilang, pergilah Yesaya, beritakan firman-Ku. Mereka mendengar, tapi tidak mengerti. Mereka melihat, tapi tidak menanggap. Lah ilah, ngapain kita disuruh khotbah begitu? Itu Yesaya. Baca Alkitab ya, perspektif kita berubah. Saya dulu juga lain. Dulu saya pikir kalau udah KKR, saya dulu suka hitung. Sudah berapa ribu kali saya khotbah? Berapa ribu kali KKR? Ya, ada orang bilang, Pak Bigman, waktu you dulu khotbah, mungkin dia dulu lupa. Saya rasa dipanggil Tuhan dan sekarang saya masuk sekolah teologi. Anak-anak sekolah minggu saya banyak yang sudah jadi pendeta. Dulu saya suka hitung. Tapi makin kemari, makin pikir, apanya ya? Wush, ini salah. Kemarin saya di WhatsApp oleh satu orang. Dia mau terus masuk pelayanan. Lalu dia tanya saya, Pak, kalau you lihat pelayanan you merasa khotbah pada berapa orang, berapa persen yang sungguh-sungguh lahir baru? Saya jawab sama dia, saya nggak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Kalau fenomena yang kau tanya, gampang menjelaskannya. Tapi kalau hakikat, biarkanlah itu urusan Tuhan. Dan kalau kau pikir jumlah itu adalah keberhasilan, apakah engkau akan mengatakan Musa gagal? Apakah engkau akan mengatakan Elia fail? Karena Elia berkhotbah, Israel tidak bertobat. Yesaya teriak 5 raja sampai jalan telanjang kurang lebih 3 tahun. Bangsa itu tetap bebal dan dibuang. Yeremia sampai meratap, tetap saja Yehuda dibuang. Tak kapok-kapok tuh. Apa mereka fail? No. Luar biasa ya. Karena tidak serta-merta kita bisa ngelihat. Tapi proses benih itu bertumbuh. Kapan orang mengenal Kristus sungguh-sungguh? Sesudah dia nggak ada di dunia ini. Waktu dia di dunia, muridnya pun meninggalkan dia. Miris ya? Ini kita perlu sekali. Nah jadi, dari reformasi ke transformasi. Dari pembaruan menghasilkan perubahan. Nah ukuran yang terlihat. Pertama, kita itu dikatakan bisa membedakan baik dan jahat. Lalu kita bilang ya, saya juga tahu Pak mana yang baik dan jahat. Oke. Yang kedua, mengerti kehendak Allah. Oh saya juga ngerti kehendak Allah. Enggak lah. Oh nggak ada yang kamu tahu jahat juga kamu lakukan kok. Ngerti itu bukan about knowledge itu. Penaklukan terhadap apa yang Tuhan mau. Saya tahu kenapa saya harus begini. Karena saya harus menaklukkan diri pada kehendak Tuhan. Jadi kita bisa membedakan baik dan jahat. As a knowledge, yes. Tapi waktu berbuat, tetap aja kita berbuat. Sesungguhnya, kita tidak tahu mana yang baik dan jahat. Knowledge saja yang kita tahu. Karena itulah mengerti kehendak Allah bahwa Allah tidak mau kita jahat, maunya baik. Nah, ini menjadi pergumulan. Kemudian yang ketiga, hidup berkenan kepada Allah. Sehingga orang yang betul-betul tahu baik dan jahat, hidup sesuai kehendak Tuhan, lakukan yang Tuhan mau. Lama-lama dia hidupnya terus berkenan pada Allah. Artinya sesuai dengan firman tadi. Lalu dia akan menjadi gereja orang percaya yang apa? Yang sempurna. Itu Roma 12 ayat 8. Itu kalimat Tuhan Yesus. Hendaklah engkau sempurna sama seperti siapa? Bapamu yang sempurna. Banyak orang bilang, orang manusia mana bisa sempurna Pak? Ya yuk baca Alkitab. Alkitab yang bilang. Ya. Kalau Alkitab bilang sempurna ternyata nggak ada yang bisa sempurna. Berarti Alkitab pembohong. Bahwa kita belum sempurna, itu bisnis kita itu. Maka saya cemburu pada Rasul itu dalam tanda petik. Kadang-kadang saya mikir, satu waktu nanti saya nyampe yang nggak merasakan Tuhan mau datang, lalu berkata seperti Paulus gitu ya, aku akan menyelesaikan pertandinganku, semua sudah beres. Sekarang aku mau hadap dia. Kesadaran penuh menyambut itu. Itu dream saya. Saya nggak tahu dia kasih privilege saya untuk itu apa enggak. Tapi saya rindu betul ketika bisa menjalani hari dan menikmati persekutuan yang indah itu dengan Tuhan. Indah ya. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan. Begitu tenang. Dan aku akan bertemu dengan dia. Darah
aku telah kutumpahkan. Waduh, itu keberanian di hadapan Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah sempurna. Oleh karena itu, mari kita mengukur diri. Mazmur itu menarik ya, dan kita sering nyanyi. Selidiki aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihat apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita nyanyikan lagu ini kan. Selidiki aku gitu. Belum selesai aja malaikat dia bilang, ngapain? Wong banyak banget apa yang perlu diselidiki. Langsung kelihatan kok dosanya. Apalagi diselidiki. Kadang saya pikir-pikir ya, aduh Tuhan. Saya itu suka keselak kalau nyanyi lagu ini. Ya nyanyi, pikir. Kalau itu atau saya pikirkan lagi. Tapi kalau hati kecil saya sebetulnya, Tuhan, berapa banyak yang salah kami lakukan? Ya, jadi kalian juga perlu latihan ya. Waktu nyanyi lagu itu renungin benar-benar. Kalau memang kita belum, nyanyikan lagu itu menjadi doa kita. God help me. Ya, supaya Tuhan tolong kita. Ya. Maka di dalam 2 Korintus itu PB-nya bilang apa? Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jangan bilang gini ya, kalau ini gampang Pak, saya percaya sama Yesus. No, kalau kau percaya sama Yesus, pohon dikenal dari buahnya. Maka Yesus bilang, kau mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau kau tidak mau, kau tidak layak menjadi muridku. Waduh, itu keras banget itu. Keras. Ya, jadi kita perlu bertanding, perlu bergumul. Dan terakhir pengawasan diri. Ya, di dalam 1 Timotius dikatakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Hidup selalu benar, tidak menjadi batu sandungan. Dalam relasi dengan sesama, pengajaran dan keteladanan. Tidak semua orang bisa suka kita. Pikirkan baik-baik ya. Tidak ada satu orang pun bisa disukai semua orang. Ya. Tetapi biarlah Tuhan suka karena kita. Jadi jangan pernah berusaha menyukakan orang. Berusahalah menyukakan Tuhan. Walaupun ketika kamu menyukakan Tuhan, bisa jadi orang lain tidak senang. Ya, jadi saya pikir memang penting sekali kita berjaga-jaga, penting sekali kita berhati-hati. Kemana saya ngomong sama satu kawan saya, ya, kalau saya sebut company-nya pasti semua saudara tahu, dia CEO dan juga dia owner. Tetapi kemudian dia nggak mau aktif lagi. Lalu dia mundur. Waktu ngobrol-ngobrol, saya senang juga yang dia bilang. Emang sih Pak kalau mau diakui jujur, ya Bapak ngomong betul. Kita ini ya rusak sih memang. Sudah tahu ini pendeta nggak benar, diikutiin juga. Jadi yang bikin rusak ya kita-kita juga. Padahal kan mestinya kita punya sikap ya Pak. Orang pengusaha aja kalau udah tahu busuk kita nggak mau join sama dia, nggak mau jualan sama dia. Tapi memang gereja mengerikan. Apalagi kemudian pendeta bersembunyi di balik kata urusan saya dengan Tuhan. Lalu ditaburlah kata jangan mengutak-atik hamba yang diurapi. Itu mah urapan itu, bukan urapan itu. Kalau kamu diurapi, perbuatan hidupmu pasti sesuai kehendak Tuhan. Lalu orang sungkan. Akhirnya mengerikan. Maka gereja sedang terjun bebas. Kita jangan sampai. Ya. Kita berjalan pelan-pelan, seiring sejalan. Ya. Terus melakukan itu. Kadang-kadang saya kesel dengan diri saya, jujur saja ya. Apalagi kalau orang datang, ya saya salaman. Pasti saya duduk. Orang tua kadang-kadang saya nggak enak. Saya berdiri, energi saya lumayan. Saya sekarang gila, cuman duduk itu berasa gitu. Ya, kalau udah gini khotbah teriak-teriak semangat. Habis selesai ini gedebuk, prok. Cuma saya pikir-pikir lagi, udahlah apa yang bisa lah. Jadi kalau tante datang, tante selamat ya, sorry ya tante, bukan nggak sopan loh ini. Bukan nggak sopan. Tante tahu kan? Ya nggak apa-apa, duduk aja. Cuman rasanya kagak enak gitu. Saya paling nggak bisa ngeliat perempuan angkat beban, keranjang atau apa. Sekarang kalau saya naik mobil, saya guilty feeling juga. Ya, saya pasti ambil pintu yang paling dekat. Kalau saya ya pasti pintu sini. Istri saya yang muter ngambil pintu sana. Saya bayangkan kalau orang lihat tuh laki-laki kurang ngajar itu, nggak sayang sama istrinya. Naik mobil dia yang bawa. Kalau ada tas, ya pasti dia bawa. Kalau dia repot dia yang gerek-gerek, terus saya dia nggak kasih, saya pegang.
Saya sih pengen bawa. Udah jangan, karena dia tahu kondisi saya. Cuma saya lagi-lagi bilang, ini orang kalau ngelihat nih, itu kan pendeta, dia nggak tahu sakit kita ya. Wah, masuk Facebooknya pula lagi. Pendeta kelewatan, istri dikerjain. Mati nggak kita? Kadang-kadang saya kesel. Saya mau berbuat, tapi nggak bisa. Tapi saya sekarang belajar cuma mau menikmati. Hidup bukan tentang kau. Ada banyak orang yang saya butuhkan dalam hidup saya. Dan saya mensyukuri kesadaran itu. Indah ya? Nah, itu hidup. Kita lakukan apa yang kita bisa, maka teman kita akan melengkapinya. Nah, itulah tubuh Kristus.